Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal atau IHSG hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, kabar baik Mbak. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel Pak Henry. Kalau kita lihat IHSG kemarin ditutup melemah hampir 1% begitu ya, saham-saham konglomerasi ataupun saham-saham Prajogo Pangestu jadi pemberat, ada Brand, TPIA, BRPT, Cuan, PTRO koreksi cukup dalam satu hari. Ini murni profit taking menjadi sentimen pemberat IHSG dalam beberapa waktu terdekat ini atau seperti apa nih proyeksinya? Kalau saya lihat ya Mbak ya, pemberat IHSG yang terjadi pada saham konglomerasi menurut saya adalah satu bagian dari aksi profit taking saja, di mana hal itu adalah hal yang sangat wajar jika saya lihat gitu kan, karena memang menjelang rilis MSCI market melakukan spekulasi adanya salah satu konstituen dari saham-saham konglomerasi ini masuk ke situ, dan juga ditambah lagi dengan IPO dari saham-saham konglomerasi milik Bapak Prabowo Pangestu, yang mana hal itu menjadikan penguatan sangat signifikan disertai dengan volume yang signifikan juga. Saya rasa penguatan yang signifikan itu adalah kurang begitu sehat apabila tidak disertai dengan aksi profit taking. Sehingga menurut saya sekali lagi bahwasanya aksi profit taking atau koreksi yang terjadi kemarin adalah hal yang wajar dan hal yang lumrah dan sehat. Baik, koreksi yang khususnya terkonsentrasi pada saham-saham Prajogo Pangestu ini memang wajar dikarenakan rally yang sudah terjadi bertubi-tubi, wajar kalau profit taking begitu ya. Tapi kalau kita lihat data juga terkait dengan investor asing ini tampaknya ramai-ramai melakukan net sell. Kalau kita lihat jumlahnya, kalau di data Bank Indonesia selama 28 sampai 30 Juli non-residen jual neto di pasar saham ini capai 2,2 triliun rupiah. Anda melihat sentimen utamanya apa? Uncertainty saat ini pasar memperhatikan apa nih Pak Henry? Kalau saya lihat ya Mbak ya, untuk pasar, untuk asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia cenderung lebih ke arah rebalancing dari portofolio investment global aja. Di mana kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya, konteks ekonomi secara global, investor saat ini sedang risk off. Kita investor melihat bahwasanya adanya ketidakpastian dengan kebijakan suku bunga The Fed ke depannya ya. Terus juga investor melihat mengenai potensi kenaikan tarif dagang oleh Trump, yang mana hal itu menjadikan investor cenderung untuk rebalancing dari instrumen high risk ke safe haven. Terus kemudian juga kalau kita lihat ya, investor kenapa juga harus mewaspadai beberapa hal yang berkaitan dengan rupiah dan juga berkaitan dengan gimana APBN ke depannya gitu kan. Apakah sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah, dari ekonom atau tidak di situ sih. Baik. Kalau misalnya terkonsentrasi pada sentimen global terkait dengan suku bunga The Fed, kemudian juga ketidakpastian terkait wait and see tarif Trump gitu ya. Kita melihat ini kemudian juga kalau dari domestik banyak ekonom yang kemudian menilai pasar keuangan ini belum sepenuhnya menawarkan imbal hasil real yang kompetitif gitu ya. Kemudian juga ada resiko-resiko lainnya diantaranya terkait dengan tekanan inflasi, kemudian juga volatilitas nilai tukar. Anda melihat sejauh apa sih ini mempengaruhi perdagangan di pasar modal dalam jangka menengah nih Pak Henry? Sebelumnya saya harus lihat terlebih dahulu mengenai inflasi dan rupiah, bagaimana perkembangannya ya. Sejauh ini sebenarnya inflasi di Indonesia itu cenderung masih dalam target ya, dari pemerintah, di mana di level kurang lebih 1,5–3,5%, yang mana hal ini seharusnya masih aman. Namun ya, hal yang menjadi kekhawatiran atau concern kita belakangan ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan kenaikan harga pangan yang memberikan tekanan inflasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kita lihat inflasi di bulan Juli kan 2,37%, sedangkan inflasi inti justru melemah 2,32%, yang mana hal ini adalah hal yang patut kita waspadai ya, karena ini adalah salah satu bentuk ketidakpastian baru yang mana hal ini patut kita waspadai. Terus kemudian rupiah oke. Saat ini juga berada pada teritori aman menurut Bank Indonesia dan sebagainya, yang mana hal ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Hal ini juga merupakan bagian dari respon mengenai sentimen tarif Trump dan juga arus modal asing yang keluar dari pasar. Dan menurut saya hal itu adalah hal yang wajar. Ini dinamika yang ada pada market. Nah, bagaimana? Apakah imbal hasil real
di pasar keuangan nasional saat ini cenderung kompetitif atau tidak ya, kalau saya lihat memang dari sisi risiko makro yang ada saat ini inflasi memang masih dalam batas aman, overall masih aman. Tapi kenaikannya ini mengindikasikan adanya tekanan yang harus dimitigasi oleh kita semuanya. Volatilitas rupiah pun juga saat ini juga terus membayangi sebenarnya. Ditambah Baik. lagi suku bunga dan tren suku bunga tanpa kompensasi dengan yield maupun saham juga nggak beda jauh. Oleh karena itu ya ini menurut saya akan cukup berpengaruh ke pasar namun relatif terbatas karena masih terukur oleh ekspektasi dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Baik, itu dia data-data yang masih menjadi perhatian dan dinantikan oleh para investor, tapi diproyeksikan potensi kalaupun koreksi ini nggak terlalu signifikan gitu ya, Ya. masih cenderung terbatas sentimennya. Kalau kita lihat juga terkait dengan harga minyak yang turun cukup dalam, Pak Henry, di Ya. tengah sentimen nih OPEC Plus akan menambah pasokan minyak nih. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi lain, sanksi yang masih terus digencarkan oleh Amerika Serikat untuk Rusia gitu. Tampaknya ini bisa menaikkan harga minyak. Anda melihat potensinya ke depannya akan seperti apa? Lebih berat di penurunan harga minyak karena sentimen OPEC tadi atau justru bisa menguat lagi nih karena sentimen dari Amerika Serikat ke Rusia? Kalau saya melihatnya mungkin lebih ke arah kenaikan produksi yang dilakukan oleh OPEC ya, yang mana menekan harga dari minyak mentah itu sendiri. Ini menurut saya akan lebih berat sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan market, terutama market yang berkaitan dengan saham-saham sektor komoditas, crude oil dan sebagainya. Kita lihat kan sebelumnya memang negara-negara di Timur Tengah OPEC Plus itu menahan untuk produksi. Ya. Namun saat ini mereka udah mulai melakukan kenaikan produksi dan hal itu adalah hal yang wajar bagi stakeholder negara-negara OPEC untuk menaikkan revenue yang mereka punya. Ya. Kan mereka udah melihat ya kondisi kemarin sempat tinggi harga minyak dan terus koreksi sehingga wajar saja mereka itu untuk merilis produksi minyak lagi. Baik, tapi tampaknya untuk saham-saham komoditas minyak begitu ya, ini bukan hal yang kemudian menjadi cukup menyenangkan. Ya. Proyeksinya akan seperti apa nih Pak Henry untuk investor yang kemudian sudah entry ini di saham-saham minyak ini? Sebenarnya kalau saya lihat ya untuk harga-harga saham-saham minyak seperti misalnya kita sebut saja Medco, Kera, Elsa dan sebagainya, eh, pelemahan harga minyak mentah belakangan ini menurut saya sudah cenderung terprice in ya, sudah cenderung terprice in terjadi koreksi 3 hari berturut-turut ini sehingga menurut saya secara teknikal, secara jangka pendek ada momentum technical rebound dari sentimen tadi Rusia yang mulai di embargo ya, momentumnya pas ada sentimen berkaitan dengan Rusia di embargo dan saham-saham sektor komoditas dalam hal ini crude oil sudah berada pada level konsolidasi yang relatif sehat. Menurut saya pribadi bahwasanya ada potensi secara jangka pendek ya, ada potensi reversal untuk saham-saham sektor crude oil.